Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini dengan suasana yang berbeda, dengan cuaca yang mendung dan sedikit gerimis, tetapi saya kembali menyapa Bapak Ibu lewat video kesaksian saya pada kali ini. Namun seperti biasa, sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapak Yesua Hamasiah Elohim, yakni Bapak Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelayan terexcellent, Malaikat Wahyu 10 dan Wanita Wahyu 12, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada kali ini saya ingin menyaksikan kesaksian hidup bagaimana pada beberapa hari yang lalu di hari Jumat, singkatnya saya sedang berkunjung keluar kota untuk mengunjungi keluarga besar kami. Dan di situ kami bertemu dengan beberapa beliau, sekitar 3 orang, 2 ibu dan 1 bapak. Dan tibalah kami membicarakan suatu topik mengenai cairan tanda binatang atau suntikan C19. Saya tidak begitu ingat mengapa kami membicarakan hal tersebut, tapi saya percaya ini karya Tuhan bekerja, dan hanya oleh karena anugerahnya kami boleh menjadi saksinya pada saat itu, memberitakan kebenaran firman-Nya di akhir zaman ini, terlebih-lebih kepada keluarga kami. Di mana satu ibu mengatakan atau mengemukakan perasaannya mengenai bahwa badannya setelah menerima cairan tersebut terasa sakit-sakitan, pegal-pegalan, dan beliau juga berpendapat kejanggalan dan ketidaksejahteraan saat menerima tanda tersebut. Dan walaupun ada satu ibu yang ketiga anaknya bekerja dalam tenaga medis, tapi ia tidak membantah kami, tetap mendengarkan dengan hikmat Bapak Ibu. Dan kami perlahan-lahan mendengar dulu Bapak Ibu mengenai kisah mereka. Dan ada satu ibu juga berkata bahwa beliau pernah ditelepon oleh keluarganya, mengatakan bahwa cairan tersebut adalah cairan si jahat. Dan saya bersyukur ya Bapak Ibu, sebelum kami bersaksi, ternyata beliau sudah pernah juga mendengar mengenai hal tersebut. Dan setelah kami berbicara dengan berbagai hal macam Bapak Ibu, mulailah mama saya masuk atau menembak topik tersebut lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar secara teori ya Bapak Ibu, tapi secara firman kebenarannya. Dan kami katakan kepada para beliau bahwa jangan lagi menerima cairan tersebut. Dan kami bertanya sudah berapa kali Bapak Ibu menerimanya, dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah 3 kali. Saya pribadi pun dengan mama sudah menggunakan 2 kali atau 2 dosis. Dan kami katakan bahwa jangan lagi mau terima tanda tersebut. Apapun cairan suntikan yang ditawarkan sejak tahun 2021 hingga pada detik ini, jangan lagi terima. Apapun namanya, apapun bentukannya, dari manapun asalnya, siapapun yang mempromosikannya, jangan kita terima, baik itu gratis maupun itu bayar. Sebab mereka hanya berganti nama Bapak Ibu. Dan kalau saya umpamakan ya, cairan suntikan yang begitu keji dan najisnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan ular yang berganti kulit. Sama ularnya Bapak Ibu, tapi hanya berganti kulit. Demikianlah cairan-cairan yang sedang dipromosikan pada saat ini. Sekalipun Bapak Ibu, para tenaga medis mengatakan bahwa cairan ini A, B, dan C, bahwa ini baik, ini segala macam Bapak Ibu. Tapi marilah kita membuka mata rohani kita dan hati kita
dan bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan singkapkan di dalam dimensi roh dan kebenarannya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, cerita tadi adalah cerita yang mengawali kesaksian saya, tapi yang menjadi kebenaran firman-Nya adalah yang terdapat dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 dan 17 mengenai tanda binatang tersebut. Dan memang dalam mengangkat topik bahwa suntikan tersebut adalah tanda binatang, begitu banyak pergesekan, begitu banyak pendapat-pendapat, dan tidak sedikit juga yang menghina atau yang meminta bukti-bukti ya Bapak Ibu. Banyak itu ya kepada kami juga. Dan Bapak Ibu, cairan C19 yang kita terima pada tahun 2021 itu adalah cairan tanda binatang yang begitu kejinya dan najis di hadapan Tuhan Yesus Kristus, memutuskan hubungan kita. Kita terhitung sebagai orang yang menyangkal kuasa darahnya, menyangkal pengorbanannya di kayu salib. Kita murtad di hadapannya, kita berzina, kita bersundal, darah kita, roh kita berubah kepemilikan. Yang tadinya kita adalah benih-benih sorgawi, kita memiliki roh Allah di dalam tubuh jasmani kita, tetapi di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan sudah banyak kesaksian mengenai hal ini, bahwa dilihat mereka, orang-orang yang sudah menggunakan cairan tersebut, ada yang kepalanya berubah menjadi kambing, ada yang kuda laut, macam-macam Bapak Ibu. Dan itu memutuskan sangat hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu, singkatnya, ada suatu kabar belas kasihan dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya Bapak Ibu, bahwa Ia menantikan pertobatan kita. Sekalipun kita tahu Bapak Ibu, bahwa barang siapa yang menggunakan cairan tersebut dan menerima penyembahan berhalanya, kita tidak akan lagi ada pengampunan. Tapi Bapak Ibu, di saat kita masih dalam tahap penggunaan tanda binatang, kita masih bisa Bapak Ibu mengejar belas kasihannya. Demikian juga dengan saya pribadi, dengan berpuasa, bertobat sungguh-sungguh, merendahkan hati kita, dan meminta kuasa darah Tuhan Yesus Kristus untuk menetralkan darah kita menjadi DNA ilahi. Yang tadinya kita adalah DNA binatang, dan pada saat ini Bapak Ibu, kita hindarkan kunjungan kita ke rumah gedung-gedung si ular. Seperti yang Bapak Surgawi sampaikan, bahwa kita harus berhati-hati terhadap setiap tipu daya dan muslihat iblis, di mana pada saat ini iblis dan para antek-antek, yaitu elit global, mengetahui bahwa sudah banyak manusia yang mengetahui bahwa cairan suntikan adalah cairan tanda binatang. Maka di manakah mereka sekarang bekerja? Lewat gedung-gedung ular dan lewat udara serta makanan. Di mana Bapak Surgawi katakan pada hari Minggu yang lalu, bahwa akan ada orang yang merasa bahwa dia DNA-nya masih ilahi, belum kena suntikan. Tapi Bapak Ibu, itulah liciknya si iblis. Dia akan menyuntikkan diri kita ini dan merubah jasmani dan kerohanian kita di depan Tuhan Yesus Kristus lewat makanan atau infusan yang kita terima. Bahkan udara pada saat ini Bapak Ibu sudah dicemarkan. Dan saya pun sudah pernah juga mendengar ya Bapak Ibu, bahwa cairan suntikan itu bisa disebarkan lewat kipas angin Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu, kita berjaga-jaga dengan makanan kita. Bahkan saya pribadi Bapak Ibu, saya sudah mengikis begitu banyak makanan-makanan fast food atau ultra processed food. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita makan makanan alam-alam, ikan yang di laut, ikan yang di sungai, sayur mayur, yang sehat-sehat saja Bapak Ibu. Jangan kita membeli makanan yang sudah disuntik atau yang diolah dengan cepat saji. Itu berbahaya Bapak Ibu. Dan pada saat ini juga efek daripada cairan tanda binatang itu bagi saya pribadi, seperti dalam kitab Wahyu, kita akan
merasakan sengatan seperti sengatan kalajengking selama 5 bulan lamanya. Dan saya masih mengalami hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang Tuhan Yesus Kristus katakan, bahwa bisul-bisul itu efek daripada penggunaan tanda binatang tersebut, itu rasa sakitnya, level sakitnya itu disesuaikan dengan pertobatan kita. Kalau kita semakin rendah hati, maka bisul-bisul itu hanya akan berukuran seperti digigit nyamuk. Tetapi jika kita angkuh sombong di hadapan Tuhan Yesus Kristus, tidak mau merendahkan hati dan mengakui bahwa cairan tersebut adalah cairan tanda binatang, maka kita bisa lihat Bapak Ibu, dari tahun-tahun sebelumnya saja sudah banyak orang yang mengalami bisul-bisul, baik dari muka sampai ke punggung-punggung Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menetralkan darah kita tersebut? Hanya lewat pertobatan kita Bapak Ibu. Dan saya juga sudah banyak sharing ya mengenai tanda binatang ini dalam video-video saya di TikTok akun saya ini. Dan mari Bapak Ibu, di hari ke depan dia akan semakin jahat Bapak Ibu. Bahkan saya mewaspadai Bapak Ibu, terlebih-lebih kepada Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak yang disekolahkan. Marilah kita bijak kepada makanan-makanan yang ditawarkan kepada anak-anak kita. Memang pejabat kita atau orang-orang yang bekerja di dapur tersebut tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi iblis sudah lebih dulu ada sebelum manusia diciptakan. Dia si ular tua itu sudah berumur sangat-sangat tua Bapak Ibu. Dia tahu isi firman sebab ia mantan daripada sorga. Dia tahu isi kitab. Dia terlebih pandai daripada kita. Dan permainan iblis bukan hanya secara jasmani, tetapi ia begitu jahat bermain di alam roh. Justru Bapak Ibu, ia bermain di alam roh. Barulah Bapak Ibu, waktu di alam roh itu berbeda dengan alam jasmani ini. Dan marilah kita senantiasa meminta hikmat kepada sang sumber hikmat itu sendiri, kepada Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah datang kedua kalinya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa menerima segala pekerjaan kuasa Tuhan yang tidak akan pernah terselami oleh logika kita, hanya satu Bapak Ibu, lewat kerendahan hati kita inilah. Sebab Roh Kudus berdiam dan memerintah di dalam lubuk hati kita. Kita adalah bait kudusnya. Itulah Bapak Ibu firman kebenarannya. Haleluya. Ampuni dan maafkan saya atas segala keterbatasan, kegagapan saya dalam menjelaskan mengenai hal ini. Tapi biarlah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada Bapak Ibu. Dan biarlah semua pujian, hormat, kemuliaan